Hah? Diteror pocong ibu dan anak yang meninggoy mengenaskan? Wah, asli ini serem banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi, gua dapat kiriman cerita horor yang menurut gua serem banget. Kejadiannya itu sekitar 10 tahun yang lalu di salah satu kota di daerah Jawa Tengah. Sebenarnya terornya ini dialami oleh satu kampung, tapi karena terlalu panjang ceritanya, gue ceritain sebagian aja. Jadi di tahun 2014 ada suatu kejadian yang benar-benar mengenaskan. Ada sebuah rumah yang roboh karena pondasinya itu nggak kuat. Penghuninya jadi korban, ada dua. Ada ibu dan anaknya. Mereka emang cuma tinggal berdua doang, soalnya suaminya ini udah meninggoy duluan. Kejadian itu tentu menghebohkan warga sekitar yang langsung pada datang dan coba mengevakuasi dua orang ini nih. Setelah dievakuasi dibawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan. Pokoknya intinya udah meninggoy. Setelah itu diserahkan lagi ke warga, yang warga pun langsung mengurus jenazahnya itu dan langsung dimakamkan. Tapi ternyata beberapa hari setelah kejadian tersebut, warga mulai mendapatkan teror. Banyak warga yang cerita kalau mereka itu ngelihat ada dua sosok pocong di sekitar kampung mereka. Warga pun langsung menyimpulkan kalau dua pocong ini adalah ibu dan anak yang baru aja meninggoy kemarin, yang tertimpa rumahnya sendiri. Warga pun melakukan pengajian, tapi terornya itu masih terus berlanjut. Ridwan, nama samaran nih ya, yang juga warga situ dan rumahnya nggak terlalu jauh dari TKP, ternyata juga mengalami kejadian yang mengerikan. Dia dapat surprise ketemu sama dua pocong itu. Jadi setelah sekitar 1 minggu atau 2 minggu teror itu dimulai, suatu malam Ridwan ini baru aja pulang dari rumah temennya, habis ngerjain tugas tuh katanya. Saat itu sekitar jam 2 malam. Ridwan nggak bawa motor, tapi dia itu pulang diantar sama temennya sampai di depan portal. Emang kalau malam kampung itu tuh di portal, dan yang bisa lewat itu cuma pejalan kaki doang. Ridwan akhirnya harus jalan nih dari portal menuju rumahnya. Jaraknya mungkin sekitar 150 meter. Tapi yang jadi masalah adalah Ridwan harus ngelewatin reruntuhan rumahnya itu buat nyampe ke rumahnya. Apalagi semenjak ada teror, kampung itu tuh jadi sepi banget, terutama kalau udah tengah malam. Emang pas Ridwan itu lagi jalan, itu sama sekali nggak ada orang yang kelihatan. Ridwan pun coba mengalihkan pikirannya, dia coba jalan aja, dia nggak peduli lah. Ketika udah makin deket nih sama reruntuhan rumahnya, Ridwan ini coba jalan lebih cepat. Tapi baru beberapa langkah ngelewatin rumah itu, tiba-tiba ada yang bikin Ridwan ini kakinya nggak bisa gerak. Ridwan tiba-tiba ngedenger ada dua suara tangisan. Suara tangisan orang tua dan suara tangisan anak-anak. Di situ tuh Ridwan kakinya langsung kaku, mungkin karena saking ketakutannya. Suara tangisan itu bener-bener pilu banget dan bener-bener mengerikan. Dan Ridwan itu ngerasa kayak dipaksa buat nengok ke arah reruntuhan rumah tersebut. Ridwan nengok dan ternyata dia ngeliat ada dua sosok pocong tergeletak di reruntuhan tersebut, tapi masih kayak ketutup sama reruntuhan. Jadi dua pocong itu tuh kayak ketimpa reruntuhan. Kedua pocong itu nangis-nangis minta tolong, dan itu penuh darah, tapi kafannya juga udah coklat ketanah-tanahan gitu lah. Maksudnya udah agak-agak coklat kayak bekas tanah gitu. Tatapan Ridwan itu terpaku sama dua sosok pocong ini mungkin sekitar 5 detik sampai 10 detik. Setelah itu dia pun sadar dan langsung lari ke rumahnya. Ketika udah nyampe rumahnya, Ridwan langsung bangunin orang tuanya, ceritain semuanya tuh. Dan keesokan harinya setelah mendengar ceritanya Ridwan, warga pun memutuskan bakal ngadain pengajian 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Jadi warga-warga di situ itu pada ganti-gantian ngaji selama 3 hari 3 malam. Kalau pas malam-malam itu bapak-bapak tuh yang pada ngaji. Dan katanya selama malam-malam itu pas lagi ngaji, mereka juga nggak lepas dari teror. Kedua pocong itu masih terus menunjukkan kalau mereka itu ada. Tapi alhamdulillahnya setelah pengajian 3 hari 3 malam itu, sosok pocong itu pun udah hilang gitu aja, nggak pernah ada lagi. Bah, gila, serem banget ya. Diteror pocong, tapi nggak satu, ini dua coy, emak sama anaknya. Tapi kalau jadi Ridwan juga, gue sih bakal ketakutan setengah mati ya. Soalnya pocongnya dua, terus juga di reruntuhan rumahnya masih ketiban-tiban reruntuhan penuh dengan darah minta tolong.